yang diikutin kan insya Allah semakin banyak pengalaman, skillnya juga Pasti semakin terasa ya. itu juga ngaruh ke peringkat negara deh kalau nggak salah. Jadi Indonesia tuh di bawah Filipina, sementara SEA Games aja mereka bisa menang lawan Filipina gitu, tapi di peringkat dunianya mereka tuh di bawah jauh Filipina karena mereka nggak jarang ikut serta kejuaraan lagi gitu. Itu ngaruh juga gitu. Padahal kalau misalnya timnas kita berprestasi kan seluruh warga Indonesia juga bakalan senang. Yang suka voli, nggak suka voli mungkin akan ikut tenang juga ya, gitu kan. Padahal kalau yang suka voli itu saya ingat kalau dulu ya Proliga sebelum COVID sekarang, kalau misalnya ada main di Gor Malu itu pasti full house sampai kan pertandingan kadang-kadang sampai setengah 12 malam, sampai 11 malam, itu masih ditungguin loh Mbak. Itu kan berarti cinta banget orang-orang Antusiasnya luar biasa. Indonesia antusias sama voli. Kayaknya masalah semua federasi olahraga sama deh kayak gitu ya. Ya cuma voli doang. Oke, federasi kalau di Indonesia bulu tangkis di maju karena swasta ya dia, swasta. Enggak, bulu tangkis lebih maju karena dia punya sponsorship sendiri-sendiri per orangnya. Iya, maksudnya dari supportnya juga dari swasta kan, dari Jarum kan. Benar. Jadi memang ada keterlibatan swasta juga ya. Nah, voli bener kata Teh Wil harus lebih kreatif nih biar nanti banyak sponsor-sponsor melirik dan bisa berpartisipasi juga di voli gitu. Raffi Ahmad nggak mau masuk gitu ya kan, dia udah bola, terus basket, terus voli belum nih gitu kan. Boleh, Arapi kalau mau masuk ke voli silakan dipilih mana yang mau diakuisisi. Nanti Atta Halilintar juga boleh masuk. Silakan. Oke, Teh dan mas-mas kalian, kita kembali ngomongin Essex lagi nih. Nah, kalau misalnya kedepannya berharap ada sepatu Essex yang kayak gimana sih? Mungkin harapannya buat Essex bisa ngembangin produk yang seperti apa lagi? Dari Teh Wilda deh, ada harapan apa nih? Mungkin kira-kira kalau bisa Essex kedepannya lebih fokus ke poli atau apa gitu deh? Iya pasti sih lebih fokus ke poli. Dari keempukannya ya, karena kan kita banyak tolakan kan dari tumpunya pas kita lagi ke bawah gitu, maksudnya habis loncat tuh tumpunya lebih empuk lagi, terus ke ankle-nya lebih safety lagi, sama ada di bawahnya tuh sekarang sih Esik udah ada yang tumpuan itu lebih apa tuh deket ya, aku nggak tahu namanya, lupa. Ada juga tuh iya, jadi kita nggak bahasa Sundanya oglek, bahasa Indonesia apa ya, lek gitu, Lebih stabil. oh iya siap bro. Jadi lebih mensupport atlet juga biar performanya lebih baik lagi. Kalau ya, karena kan kalau di voli lebih banyak loncatan, betul. Kalau dari Mas Ivan, kira-kira harapan kedepannya dari Essex bisa menghadirkan produk-produknya seperti apa? Kalau dari aku sih udah bagus Mas ya, udah keren lah. Cuman apa ya? Udah. Kalau misalnya ada yang teknologi baru lagi akan dilaksanakan lagi, gimana kenikmatannya gitu Mas ya? Iya, cuman kalau teknologi yang bagus sih kalau yang merek apa itu? Apa dan punyamu itu yang Netburner itu loh Mas. Oke. Kenapa tuh Mas? Itu yang tipe tertingginya di Essex sih yang buat volley. Itu bahannya lebih premium. Kalau nyamannya sama aja, cuman dari segi bahan dia lebih premium. Kalau misalkan bahan itu mungkin karena tipe termahalnya kali ya. Yang orange itu bukan Pak? Gimana? Ya yang orange itu. Yang orange itu. Iya orange. Oke. Kalau dari Mas Doni, Itu ya Mas. Kenapa tuh? Mau dengar suara Mas Doni nih Mas. Teman-teman tuh pada. Kalau Mas Doni pendapatnya gimana tentang produk Essex selanjutnya? Udah bagus kok Mas, udah keren Mas. Udah keren ya. Udah. Semoga kedepannya bisa ada dari produk-produk yang kalau dari komen-komenan teman-teman di sini netizen lebih terjangkau. Oh iya pasti Mas. Iya. Semoga ya bisa menjangkau semua kalangan gitu. Ya, sama desainnya dan kenyamanannya. Desain mungkin motif kali ya. Warnanya Kayak kalau warna buat motif. cewek lebih cute ya. Yang ini loh, kan lebih Oke. ada variasi. Lebih cute. Itu gitu Mas, dipakai kan keren. Warna ungu gitu kayak gitu kan buat cewek bagus ya. Ya warnanya yang lebih girly gitu teh ya.
kalau bisa ya. Tapi banyak yang mention Raffi Nagita loh. Kalau di sini bisa request warna loh mas, di Indonesia belum bisa ya? Oh belum bisa, karena emang retailnya masih jual warna default aja, belum bisa request warna. Paling kalau bisa dikasih nama di sini nih, kalau mau dikasih nama di custom Mas Rifan. Oh gitu bisa. Berarti Di kita Topscore pesen di bisa. Topscore tuh udah langsung bisa pesen nama gitu ya. Jadi nggak akan Bisa, ketuker pesen nama. nih sepatunya gitu. Betul, Wow. itu untungnya kalau pesen di Topscore bisa dikasih nama, bisa nggak ketukar sama teman-teman yang lainnya. Itu. Nah, Teh ada pertanyaan lagi nih buat mas-mas kalian. Kita balik lagi ngebahas poli setelah tadi bahas etik. Dari netizen, skill apa ya yang harus dimiliki oleh seseorang pemain voli atau seorang atlet voli? Skill apa yang harus dimiliki? Skill wajib, skill paling apa ya, paling pokok, pokoknya fardu ain lah itu harus ada gitu. Dari Mas Ivan ya, kira-kira apa yang harus ada? Kalau dari aku masih skill, kalau skill semua kan kalau kita mau belajar, mau latihan pasti bisa mas ya. Yang paling harus diasah mas, misalnya saya nih, kan saya baru mau terjun ke dunia voli, mau jadi atlet voli lah. Yang pertama harus saya pelajarin skill apa mas? Apa ya kalau di volley ya? Passing loh. Dasar. Dasar Ada passing. Kalau dasar ada serve. iya servis, gaya spike-nya, langkah spike-nya kayak gitu. Kalau itu dasar banget gitu. Paling banget dasar harus diketahui. passing berarti saya. Ya, Iya, passing. Bisa passing. Saya berpikir kalau mau jadi atlet voli lompatnya harus bagus, jadi saya harus latihan lompat-lompat, skipping, terus lari 100 gitu. Itu juga termasuk kali itu ya? Termasuk sih, cuma kan emang kalau misalnya bicara skill berarti kan kayak teknik banget gitu kan, yaitu ada passing, ada spike-nya. Karena kalau punya teknik bagus nggak akan hilang nih teknik tuh gitu. Tapi kalau misalnya kayak fisik gitu kan bisa cepat dihadirin lah gitu. Oke. Bakat dulu sih mas. Iya. Bakat dulu. Bakat dulu. Bakat Kalau kalah misalnya- sama yang usaha nggak? Ya. Bagus nih. Nggak juga, kalau dia usaha, kalau nggak bakat sama aja. Tapi Jadi kalau pertanyaan kayak bakat gitu dulu atau- sayang dong kalau Bakat ya punya usaha. usaha tapi nggak punya bakat. Niat dulu. Niat benar, niat. Niat, bakat pasti jalan tuh. Jadi kunci suksesnya itu ya, ada niat, ada bakat, Niat. ada usaha, insya Allah jalan. Ya. Ini kenapa banyak yang mention Pak Ganjar Pranowo ya? Ada apa ini? Kenapa? Rakyatmu meresahkan gitu. Rakyat tuh meresahkan, oh gitu. Jadi ntar di sini mention Ridwan Kamil juga gitu ya. Beda provinsi dong. Jateng, Wilda, Jabar. Aku Jatim. Sampai mana mas? Jakarta ya? Aku Jawa Barat, aku Depok mas. Depok. Masih Jawa Jawa. Barat. Oh jadi ini Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Iya. Gitu ya. Oh iya, perwakilan dari masing-masing provinsi ini. Oke, Mas aku izin ngingetin giveaway lagi ya buat teman-teman sekalian, para top scorer atau mungkin followersnya dari Teh Wilda, Mas Rifan, Mas Doni, atau mungkin followersnya Estix bisa ikutan giveaway untuk mendapatkan hadiah tas dari Estix. Caranya adalah yang pertama pasti wajib follow Top Score Sport dan 3 atlet idola kita ini, dan juga follow Estix ID yang Indonesia ya, Estix ID. Nah silakan teman-teman capture live ini kemudian dinaikkan di story dan mention Top Score 3 atlet ini, 3 atlet Teh Wilda, Mas Rifan, dan Mas Doni juga mention Essex. Silakan naikkan itu di story, nanti akan kita pilih 3 orang beruntung akan mendapatkan hadiah tas keren dari Essex. Gitu. Ini pesan sponsornya Mas. Gitu. Oke, lanjut lagi mungkin ya. Dari tadi ini banyak yang ngucapin nih. Selamat ulang tahun, happy birthday buat Teh Wilda. Kita kasih ucapan dulu kali Mas Yayo. Selamat ulang tahun buat Teh Wilda. Mas Ivan udah ngucapin belum? Apa? Udah ngucapin belum ke Teh Wilda? Ntar aja lah kalau dia nikah aku ngucapin dah. Oh gitu. Mas Doni udah ngucapin ulang tahun belum ke Teh Wilda? Duluan dong. Mas. Pertama kayaknya ya. Selamat ulang tahun Teh Wilda. Semoga Sama-sama, amin. Terima kasih banyak. rezekinya Amin. lancar, karirnya Amin. mulus, barokah dan cepet. Cepet apa Mas Rifan? Cepet sahnya mas. Cepet sahnya, ditunggu undangannya kali gitu. Gitu. Aku aminin. Nah, kalau Wilda nikah, Esik sponsor gitu mas?
Waduh, nanti saya coba tanya ke itu dulu deh. Kayaknya bakal ngirim karangan bunga 12 gitu langsung. Iya. Gitu ya. Foto prewitnya pakai baju esik gitu kan. Oh, emang kapan rencananya? Kapan, Nggak tahu. Mas? Jebak pertanyaannya. Wah, dia langsung diem loh, Mas. Tawa lo, Pak. Tawa. Kita tanya yang lain aja ya. Nah, coba kita lihat lagi pertanyaan-pertanyaan dari followers kita. Ada, silakan teman-teman yang mau bertanya sambil jangan lupa di follow para atlet kita dan juga follow top score. Ayo dong teman-teman, kebanyakan yang ngecengin doang nih. Yang nanya belum ada lagi. Kayaknya lagi hangat sekali gosip ini teman-teman. Gosong dibalikin. Bersih. Bener, saya nyari pertanyaan agak susah nih, malah banyakan cie-ciean. Iya, nggak saset gitu Mas ya. Tahu. 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 Dia ikutin bukan au Oke, Iya. ini deh pertanyaan dari saya deh buat Teh Hilda, Mas Doni sama Mas Ivan. Kan sebagai seorang atlet kan pasti ada ada masa pensiunnya lah. Mungkin nggak akan sampai tua, kayaknya jadi atlet terus. Rencananya nih setelah selesai karir di voli, mau melanjutkan berkarir sebagai apa? Apakah sudah punya rencana kah? Ketika voli sudah selesai mau ngapain kah? Atau seperti apa gitu? Dari Mas Doni dulu. Kalau saya kira-kira gimana? nyelesain ini stay gitu selesai dulu kuliah, terus habis selesai kuliah baru kita prepare lah nyari nanti mau apa, jadi apa, cari kerjaan. Kan nggak selamanya kita di volley terus ya Mas, paling usia 26, 27 paling kalau Indo ya Mas ya udah agak turun Mas, makanya mulai sekarang udah prepare Mas. Wilda itu 7 loh, Don. lagi mas loh, Cak. 26-27 itu lagi usia bagus ya Mas ya. Kalau Itu cowok Dodi. tuh berapa Van? 30 ya Van? Kalau cowok, kalau cewek yang baru. Kamu mah. Saya Wilda, kalau udah selesai di voli rencananya, kan ada bisnis nih yang hijab itu Teh ya. Nah, apakah itu kan ditekuni, diseriusi atau ada rencana lain Teh? Iya sih, pasti kita pintar. Kalau misalnya kan ada yang kerja, ada yang enggak gitu, dan itu balik lagi ke prestasi masing-masing. Dan kita juga harus pintar-pintar invest dari usia muda. Kalau aku sendiri mungkin emang ada brand sendiri, usaha yang kalau misalnya nanti someday emang udah nggak di voli bisa ditekunin di situ. Atau nggak ada yang tahu sih, mungkin nanti ngambil kerja di kantoran atau bisa nge-hire orang untuk di kantor sendiri. Itu adalah kepikiran ke situ gitu. Apa Teh nama bisnisnya Teh? Fadilah Hijab ya? Ya. Mau promosi Teh, boleh Teh, mumpung ada 4.400 nih yang nonton nih. Kalau kalian mau beli hijab sport, mindset, legging, pokoknya perlengkapan hijabers untuk olahraga bisa di Fadilah Hijab 17. Oke. Ya, oke. Itu besok etik tuh Mas. Etik. Wilda gitu Kenapa? kan. Kolaborasi aja. Iya, kolaborasi brandnya. Mas Ivan, rencananya gimana Mas? Apakah udah di Jepang aja deh, nggak usah balik lagi sampai nanti karir selesai nggak usah balik di Jepang gitu? Atau mungkin punya rencana lain Mas? Setelah mungkin karir di voli-nya selesai. Apa ya Mas ya? Kalau saya sih pengennya kan ya, saya kan besarnya namanya dari volley. Ya pengennya kalau emang udah nggak produktif, ya pengennya tetap berbagi di volley juga sih, berbagi pengalaman. Pengennya ke situ lagi juga sih. Jadi pelatih ya? Ya bisa dibilang walaupun nggak bisa jadi pelatih, siapa tahu bisa jadi pengurus PBWSI kan. Woi mantap. Itu yang kita tunggu Mas. Maju. Kita dukung. Dukung ya. Tadi tuh keluhan ini bisa diselesaikan gitu. Indonesia bisa semakin berjaya. Dengan keadaan sekarang kan aku sebagai atlet miris banget sih kalau tetap kayak gini selanjutnya kan gitu. Siapa tahu kan kita nggak ada yang tahu Mau Mas buka ya. klub sendiri ya? Kamu mau Apa? buka klub sendiri?
nggak klub sendiri. Iya, Livan bla bla bla. Volley Academy. Intinya dari volley ya aku pengennya berbagi ke generasi selanjutnya ya, buat ke volley lagi juga man, itu aja sih. Oke. Nah, ada pertanyaan yang menarik juga nih Mas dari Hadranya. Ada rencana buka klub di Jayapura nggak buat anak-anak? Di sini banyak tapi tidak ada klubnya. Nah, mungkin itu Mas ya, mungkin jadi pertanyaan juga ya bagi teman-teman di seantero Indonesia yang di luar Jawa mungkin. Kenapa mungkin volley sekarang masih banyak yang di Jawa aja. Padahal yang tadi saya bilang ketika saya di Kalimantan, antusiasnya luar biasa banget gitu. Kalau dari Mas Doni, Mas Rifan, dan Teh Hilda, melihat fenomena kayak gini itu seperti apa sih? Kenapa di daerah-daerah itu kadang-kadang jarang ada klub-klub yang bisa berkarir, bisa di Proliga kah, atau bisa di kejuaraan nasional? Itu kenapa ya Mas ya? Apa memang pembinaannya kurang di sana atau seperti apa? Gitu. Dari Mas Rifan ya, boleh silakan. Kalau dari saya Mas, sebenarnya dari pembinaan sih ya, ya itu tadi sih, kembali lagi ke minimnya kompetisi dari PBVSI, pusat, daerah sangat minim gitu loh. Jadi kalau masalah berlatih voli, setahu saya sih di daerah-daerah itu banyak banget Mas yang latihan voli. Cuman emang aja sih minim kompetisi gitu loh. Jadi nggak kelihatan. Jadi bakat-bakat yang di daerah itu kurang terpantau gitu Mas ya? Dulu sih Proliga tahun 2018 apa 17 ya, itu klub awan fokus amatir Mas ya. Setiap main ke Surabaya, Batam dulu, itu pasti kita ngadain dari klub itu. Waktu itu ada sponsor, ya sponsor tim. Itu setiap kita berkunjung keluar, pasti kita ngadain coaching klinik. Jadi kita berbagi pengalaman ke atlet-atlet muda yang masih sekolah. Ya peminatnya sangat banyak sih Mas. Cuman itu tadi sih, kembali lagi minimnya kompetisi. Jadi emang nggak kelihatan, nggak ada perkembangan. Jadi emang stop di situ aja gitu loh. Iya, karena memang minim kompetisi akhirnya bakat-bakat daerah kurang banyak yang terekspos gitu ya. Itu kalau dari Mas Ivan, kalau dari Mas Doni pendapatnya gimana Mas? Kenapa teman-teman di daerah itu kadang-kadang sulit sekali gitu untuk mendapatkan sorotan gitu, bakat-bakat daerah itu sampai sekarang? Saya mungkin ini di daerah-daerah kan jarang ya klub-klub yang bisa ngirim, kan ada eventnya Mas ya, Mas Ivan. Event kayak volley kan, itu kan semua daerah banyak yang ikut kan. Nah mungkin kurangnya klub-klub di daerah-daerah mungkin ya, karena mereka cuma ada di kampung, jadi nggak tahu mereka harus mau kemana arahnya, nggak tahu ya. Akhirnya mereka cuma stay di situ di kampung aja, nggak bisa ke nasional gitu Mas, nggak terpantau. Itu sih Mas. Benar-benar emang ya harus balik lagi ke pengurusnya ya, menyediakan banyak kompetisi, banyak event, biar banyak yang semakin terekspos. Nah, uniknya di olahraga voli, ini menurut saya ya Mas Mbak ya. Jadi kalau di voli itu beda sama olahraga lain, di mana yang cabang olahraga prianya dan wanitanya nggak terlalu jauh lah gapnya. Kalau di sepak bola kan prianya banyak yang main, terus wanitanya nggak terlalu banyak. Gitu juga olahraga yang lain. Tapi kalau di voli cenderung berimbang nih antara yang pria dan wanita. Betul begitu nggak sih Kak Hilda? Kalau di voli itu yang antara atlet atau mungkin pemain voli cowok-cowok itu baik di profesional maupun di amatir itu jumlahnya nggak terlalu beda jauh gitu. Nah, melihat bakat-bakat voli daerah yang wanita, menurut Kak Hilda gimana sekarang? Apa yang harus mereka lakukan biar mereka bisa terekspos sampai ke nasional gitu? Balik lagi sama kayak Bapak Rifan tadi, jadi kayak banyaknya kompetisi yang mungkin minim di Indonesia. Kan kalau misalnya kita juga dilihatnya dari kompetisi ya Mas, kayak misalnya ada kompetisi kejurda, nanti dilihat anak ini bagus, ntar dipantau habis itu. Mungkin teman-teman yang lain juga, mungkin Rifan kan dari Jambi ya kan, dari mana kan? Itu kan kepantaunya mungkin dari kompetisi-kompetisi gitu. Jadi kalau misalnya lebih banyak kompetisi, lebih banyak dilihat orang, lebih banyak pengurus PBVSI melihat, itu lebih bagus gitu. Sama yang kayak tadi Doni bilang juga, akhirnya mereka nggak tahu mau apa, nothing to do gitu. Jadi ya udah stuck di situ. Kalau mungkin ada lebih banyak kompetisi, bakat-bakat mereka luar biasa bagusnya bisa kepantau akhirnya gitu.
Iya, kalau barusan ngeliat respon dari teman-teman netizen, paling jadi tarkam, paling jadinya tarkam gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak mereka ngerasa wah agak susah menembus level profesional, akhirnya mereka bermain tarkam, yang tarkam walaupun emang tarkamnya poli seru-seru tuh Mas. Di daerah tuh kalau tarkam tuh ya gila gitu. Ya mungkin akhirnya dari yang kayak Kalimantan dan lain-lain itu tuh hijrahnya ke Jawa dulu, baru bisa mereka akhirnya one step lagi ke nasional gitu. Mungkin ya dari pengurus-pengurus PBVSI setempatnya ngadain kompetisi yang jauh lebih banyak itu tadinya. Betul sekali. Ya ujung-ujungnya sih emang kayaknya apa ya? Kayak harus ada peran dari semua stakeholder ya. Dari atletnya sudah berjuang, terus juga penggemar polinya berjuang. Kalau dari federasinya masih belum terlalu bersemangat, kayak agak susah gitu ya. Makanya kita akan mendukung Rifan Nurmulki untuk menjadi ketua PBVSI. Iya, tadi ada yang komen kayak gitu, dukung Rifan Nurmulki jadi ketua PBVSI. Oke. Gak usah mas, ngomongin daerah orang yang di depan mata aja belum kelihatan. Dan semoga aja dikurangi arah politiknya ya Mas ya gitu di setiap event olahraga dimanapun gitu. Jadi kayak lihat prestasi, lihat atlet tanpa melibatkan hal-hal lain yang ada di situ gitu. Amin. Benar. Sebenarnya kalau misalnya emang mau ada muatan politis, nggak apa-apa asal progresnya ada gitu. Jangan ketika udah nggak ada kepentingan ditinggal gitu ya Teh ya. Yang produktif aja lah mas. Produktif benar. Oke. Ini sudah 3 menit terakhir menuju pukul 21.00 kan di Jepang. Sekarang jam berapa Mas Rifan di Jepang? Jam 11 mas. Oh jam 11 malam. Selisih 2 jam berarti ya. Mungkin kita boleh closing statement dari masing-masing, dari Mas Rifan boleh, Mas Doni boleh, Teh Hilda boleh kasih pesan untuk teman-teman yang hari ini nonton. Ini saya rasa yang nonton udah puluhan ribu nih kalau digabungin semua sama yang tadi ini. Gitu. Kira-kira pesan apa aja mau disampaikan ke teman-teman penggemar voli gitu yang ada di Indonesia supaya bisa tetap cinta voli, tetap bisa membantu mengembangkan olahraga voli juga supaya industrinya semakin maju gitu. Dari Mas Rifan dulu deh, silakan. Apa ya? Dari yang tua dulu aja lah mas. Apa gimana Mas tadi? Nah, ada ini pesan buat teman-teman yang hari ini nonton nih, yang sekarang udah masih ada 3.700, masih lumayan banyak nih. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan para penggemar voli supaya bisa terus mendukung voli dan bisa membantu olahraga voli semakin dikenal banyak masyarakat dan prestasinya semakin bagus. Ya pokoknya buat teman-teman Volimania lah ya yang punya cita-cita ingin menjadi atlet nasional, atlet pro, jangan putus semangat walaupun emang tadi pembahasan kita di daerah kurang, di apa kurang, itu benar-benar jangan jadi hambatan. Kita nggak ada yang tahu rezeki orang, tiba-tiba kelihatan sama ini, tiba-tiba ada rezekinya di mana aja tuh benar-benar nggak tahu. Jadi ya udah kalian sukain apa yang kalian lakukan aja gitu nanti.